Halo masyarakat Merauke, jumpa lagi bersama saya Violeta dalam podcast Papua Selatan untuk edisi hari ini Rabu 20 Juli 2022. Untuk podcast saat ini kita akan ngobrol dengan topik Sandi Sultan Kapolres Merauke menyapa masyarakat. Kita akan lebih mencari tahu dan mengenal sosok dari Sandi Sultan ya. Ini sudah di sebelah saya nih saat ini. Langsung kita sapa. Halo Pak, selamat siang. Iya, selamat siang. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, puji Baik. Tuhan. Ya. Nah ini pertama kali nih Pak keluar di podcast Papua Selatan ya. Baik. Harapannya ini pertama dan tidak terakhir ya Pak. Oh iya, Sering ya Pak. betul. Baik. Betul. Untuk itu boleh Pak menyapa masyarakat Baik. Kabupaten Merauke? Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Merauke tetap kota menjadi damai dan jadi percontohan di kabupaten di wilayah Papua Selatan ya. Baik, Gitu. ya terima kasih banyak. Nah, masyarakat Merauke atau pemirsa podcast Papua Selatan dan juga Pak Kapolres ya, mengabdi sebagai anggota Polri di pedalaman Papua itu bukanlah hal yang mudah, tetapi ini sudah dijalankan oleh Pak Kapolres ya ketika berada di Intan Jaya. Bahkan kalau Betul. saya lihat sebelumnya sudah pernah juga di Timika, di Mimika ya. Betul. Sudah cukup sering nih berkelana di wilayah Papua rupanya. Ya, diduga juga pernah. di Ilaga. Betul. Wamena sudah pernah jalan-jalan di wilayah. Intinya kayaknya Bapak sudah cukup berjalan di Pegunungan Tengah ya Pak ya? Betul, Dan betul. sekarang kayaknya kita ke selatan Papua nih Iya, Pak. benar. Nah, jadi Pak Sandi Sultan ini kelahiran 17 November 1977, bersekolah di SD Negeri Mapala Makassar, kemudian SMP Negeri 13 Makassar, dan ketika lulus melanjutkan di SMA Irnas Makassar pada 1996. Nah, ini ada yang menarik nih, sebelum masuk di Akademi Polisi ya Pak, ternyata Bapak ini masuk di pelayaran dulu nih Pak. Betul sekali. Boleh diceritakan Pak, biar kita makin kenal nih sosok dari Pak Sandi Sultan. Benar, jadi pada saat saya tamat di SMA Irnas itu sekolah Islam. Kemudian saya mencoba masuk sekolah pelayaran. Saya alhamdulillah lulus, satu kali daftar juga lulus langsung diterima. Nah, setelah saya setahun di pelayaran, saya melihat taruna-taruna Akabri dulu, masih Akabri di tahun 97 itu ya. Saya lihat menanyakan kepada orang tua, ini taruna-taruna Akabri ini siapa ya? Kok gagah-gagah sekali ya? Ternyata taruna Akabri ini disampaikan sama orang tua bahwa itu anak-anak kesayangan daripada presiden. Wah, saya sebagai anak muda regenerasi pada saat itu, pada zamannya, wah saya ingin jadi anak presiden juga kalau begitu. Saya daftar sekali masuk ke Akabri pada saat itu. Tes di Magelang, tes di daerah, di Ajen, kemudian saya tes di Magelang. Alhamdulillah saya cuma tes satu kali saja, juga masuk juga menjadi taruna Akabri pada saat itu, Akademi Kepolisian. Baik, nah ini menarik ya, seperti disampaikan ketika tes pelayaran satu kali tes tembus. Kemudian waktu tes akpol juga satu kali tembus. Ini biasanya katanya kekuatan orang dalam nih katanya ya. Tapi kalau saya lihat dari latar belakang orang tua nggak ada ya Pak ya. Betul sekali. Latar belakang orang tua dari Pak Sandi ini. Jadi saya ini orang biasa, orang biasa. Makanya saya selalu memotivasi kepada adik-adik saya di tanah Papua Pegunungan Tengah bahwa saya bisa. Adik-adik saya yang ada di sini di tanah Papua juga harus bisa seperti saya. Orang tua saya wira swasta, bukan siapa-siapa saya ini. Bukan anak pejabat, bukan juga anak siapa, bukan. Saya bukan anak kolong juga bukan. Saya orang biasa. Dan dulu saya, ya mungkin keluarga-keluarga terdekat mungkin ada yang tahu di sini, ada waktu masih kecil, saya sering bermain dengan saudara-saudara saya kan di dekat rumah di Makassar itu. Ya saya lahir di Makassar. Ya nanti kita ya sampaikan ya. Tadi saya kecil di sana, besar di sana. Saya bersama anak-anak Papua. Anak-anak Ambon, anak-anak NTT sering main ke laut sama-sama, berenang sama-sama. Itu. Karena jadi, satu kompleks nih ya Pak. Satu kompleks. Jadi saya merasa di tanah Papua ini kayak rumah saya sendiri. Seperti itu. Baik, sudah nyaman lebih dulu nyaman, ya, saya nyaman, tidak. Makanya saya ditempatkan di tanah Papua di paling ujung pun juga saya bahagia.
tidak terasa seperti ada apa-apa, seperti hal biasa. Dan saya alhamdulillah di Kabupaten Intan Jaya, masyarakat Intan Jaya sangat baik sekali dan bisa menerima saya di sana di Intan Jaya, seperti itu. Baik, karena saya lihat pemberitaan memang cukup menarik ya. Kalau Pak Sandi ini di setiap pemberitaan selalu menyampaikan bahwa sangat senang di Intan Jaya karena masyarakatnya ramah-ramah, tidak seperti yang keluar di berita-berita ya Pak ya? Betul sekali, sangat ramah. Dan itu saya katakan bukan berarti saya ini tidak. Itu hal yang betul-betul terjadi. Itu hal yang betul terjadi, tidak saya tutup-tutupi. Ramah sekali masyarakat di Kabupaten Intan Jaya, dan saya sangat hormat sama mama-mama, bapak-bapak, dan adik-adik di sana. Saya sangat hormat sama mereka. Seperti itu. Baik. Nah, mungkin Pak Sandi kalau dijelaskan bahwa kalau lahirnya di Makassar, sekolahnya juga di Makassar. Tapi boleh nih kita klarifikasi, aslinya orang apa Pak? Saya asli orang Toraja, ibu, bapak orang Bugis, Sengkang, Wajo. Saya lahir di Makassar. Siap, baik. Nah, seperti itu. Jadi darah susul ya Pak, antara Bugis dan Toraja ya. Iya, betul sekali. Menarik sekali. Nah, jadi Pak Sandi ini lulus dari Akpol di tahun 2001. Betul. Dan langsung ditempatkan di Poso. Poso, seperti betul, itu ya. Betul. Boleh Pak ceritakan karirnya ketika di Poso dan kemudian ini cukup dipindah-pindah ya Pak ya. Iya. Bagaimana Pak, boleh diceritakan? Jadi memang pertama saya dari daftar Akademi Kepolisian itu saya lulus langsung ditempatkan di Poso. Saya sangat bangga sekali di Poso waktu itu. Jadi setelah selesai di Poso saya berdinas, saya menjabat di sana pertama Danton, kemudian Pasiop, kemudian Wadanki, Danki, saya PTIK. Dan saya orang kedua ya, komandan kompi yang pertama yang ada di Poso. Ya, kehidupan di Poso itu ya seperti rekan-rekan tahu lah ya. Memang saya di tempat di Poso itu luar biasa. Mental dan kepribadian itu memang betul-betul bisa menjadikan anggota kepolisian bisa menghayati dan merasakan sebagaimana dia harus bisa melayani, mengayomi dan melakukan penegakan hukum secara profesional dan modern seperti saat ini. Seperti itu. Nah, kemudian setelah saya dari Poso, saya PTIK, saya kembali ke Korbrimo Polri. Itu. Setelah ada tahun 2008, itu saya di Korbrimo Polri. Kemudian saya dapat kesempatan ditunjuk mengawal daripada Bapak Wakil Presiden, mantan Wakil Presiden, Pak Budiono pada saat itu. Sebagai Cawapres. Saya mendampingin beliau masih di Bank BRI, BI ya, BI itu Bank BI Indonesia, selama kurang lebih 4 bulan. Saya diberikan penghargaan, saya ditempatkanlah di Kalimantan Timur, ya, untuk dari penghargaan daripada pimpinan saya. Saya ditempatkan di Kalimantan Timur. Saya melaksanakan tugas di Kalimantan Timur dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Ya, itu kemudian dari Kalimantan Timur saya jabat masih di Brimob sampai dengan Wadanyon Tarakan. Wadanyon Brimob Tarakan, ya. Itu setelah itu saya pindah ke satuan fungsi Polri yang lain sebagai Kabak Ops Bontang, kemudian sebagai Kabak Ops Penajam. Ya, saya ulangi, Kabak Ops Penajam dulu. Setelah itu saya Kabak Ops dari Bontang. Dan diberikan kepercayaan menjadi Wakapolres Pasir pada saat itu, Kalimantan Timur. Setelah dari Kalimantan Timur, saya dimutasikan ke Baharkam Polri. Ya, itu. Di bagian logistik pertamanya, kemudian di personil, ya di Baharkam ya. Kemudian saya dimutasikan di Korbrimob, di Korbinmas Polri itu. Nah, dari Korbinmas ini saya akhirnya ditarik lagi ke Korbrimob Polri, seperti itu. Dari Korbrimob Polri saya ditarik lagi menjadi Satgas Nemangkawi pada saat itu, ikut di Papua. Ya, setelah itu saya sekolah, saya SPIM, ya, kemudian
saya kembali ke tanah Papua. Seperti itu perjalanannya. Semua jabatan-jabatan itu ya alhamdulillah memberikan pelajaran kepada saya untuk bagaimana nantinya dalam memimpin seperti Polres ya saat ini bisa benar-benar bisa ke dalam dan bisa keluar seperti itu untuk menjaga nama baik institusi Polri dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik seperti itu ya. Nah, itu ya. Baik, menarik ya. Jadi sudah di Sulawesi Tengah, pindah Jakarta, ke Kalimantan Timur lagi, ke Jakarta lagi ya Pak. Kemudian ke Papua ya, diawali dengan jadi Satgas ya. Iya, betul. Baik, ini menarik karena di Poso sudah 6 tahun. Wah, 7 tahun. 7 tahun ya Pak, baik, luar biasa. Jadi memang sudah sangat panjang sekali ya Pak, sudah bermacam-macam bagian dicoba ya Pak. Untuk penugasan-penugasan, ya alhamdulillah pernah juga saya ke Ambon, ya 6 bulan di sana, seperti itu. Jadi operasi dari Korbrimob Polri itu waktu itu. Saya lupa saya juga pernah menjabat di Resimen 2 sebelum saya ikut dengan Bapak Budiono, saya menjabat di Resimen 3 di Resimen 3. Kemudian saya pindah dari Korbinmas ke Korbrimob, itu saya di Resimen 2 Korbrimob Polri. Saya juga menjabat di sana Kaur Ops Resimen 2. Seperti itu. Baru saya ke tanah Papua. Seperti itu. Baik, ini menarik sekali ya. Jadi kalau pertama kali menginjakkan kaki di Papua itu di Mimika ya Pak ya? Di Mimika, Satgas Nemangkawi. Nemangkawi. Kemudian setelah itu mulailah ke Puncak, Nduga, Ilaga, Wamena, Nabire, Intan Jaya. Intinya Pegunungan Tengah ya Pak? Ini sudah jadi orang gunung nih katanya nih. Tidak jadi masalah buat saya. Indonesia dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, saya siap untuk melaksanakan tugas. Baik, dan saya rasa kayaknya kalau di Intan Jaya memang ada rasa khusus ya Pak, karena itu adalah tempat yang membuat Bapak mendapatkan penghargaan Pak dari Pak Mahfud MD ya. Oh iya betul. Nah, boleh diceritakan Pak terkait itu karena membongkar kasus kematian salah satu pendeta ya Pak ya? Iya. Nah, boleh dibagikan Pak seperti apa? apa? Jadi perlu diketahui juga memang ada perintah daripada pimpinan saya di pusat bahwa sampai ke Bapak Kapolda, dan Bapak Kapolda menyampaikan ke saya. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, tugas itu berhasil dengan baik dan lancar. Itu berkat daripada doa masyarakat, dukungan masyarakat, beserta semua jajaran Polres Intan Jaya dan Polsek Intan Jaya yang membantu saya pada saat itu. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya tidak bisa bekerja dengan sendiri. Ya, saya harus bekerja dengan teamwork. Ya, teamwork ini siapa? Anggota-anggota saya semuanya. Yang mereka berjasa dengan itu, bukan cuma saya sebenarnya. Ini sudah saya harapkan nantinya juga sama di Polres Merauke. Nah, pada saat itu memang sebelum kejadian itu memang ada tim yang masuk ke dalam. Namun pada saat itu diganggu ya, sampai ada korban ya. Tapi saya pada saat itu juga diberikan waktu memimpin di Kabupaten Intan Jaya. Yang pertama itu menyelesaikan itu. Ya, dan saya tuntaskan sampai dengan selesai. Saya meminta waktu kepada pimpinan dalam jangka waktu dekat selama 3 bulan saya mapping semuanya. Bagaimana bisa terjadi dan bagaimana saya bisa melakukan tugas ini dengan baik. Itu berkat dukungan dari masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, ya, kepala distrik, ya, tokoh masyarakat kampung, mereka termasuk saudara-saudara saya yang belum sepaham dengan pemerintah. Mereka bantu saya sebenarnya juga. Itu. Jadi saya laksanakan dengan baik semuanya, terlaksana, dan saya otopsi di tempat Bapak Pendeta. Itu. Saya otopsi di kuburan di Hitadipa. Saya otopsi di tempat beliau. Jadi selesai, tuntas. Sampai kami pulang pun tak ada gangguan. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Jadi saya berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Intan Jaya sudah memberikan, ya, ada penghargaan yang diberikan oleh pimpinan negara, dalam hal ini Bapak Mahfud MD ke saya, itu sangat luar biasa. Itu semua yang saya berikan untuk masyarakat Kabupaten Intan Jaya.
Itu. Baik, luar biasa ya, karena memang itu menjadi misteri ketika saat itu ya kasus Iya, tersebut betul. ya Pak ya. Betul. Dan untuk menyelesaikannya cukup sulit dengan apa ya, alamnya cukup sulit, Iya, dan betul. harus jalan kaki dulu Betul, seperti itu betul. ya Pak. Dan yang saya lupa, minta maaf, tidak terlepas dari dukungan dari jajaran TNI yang mendukung kegiatan pada saat itu. Pada saat itu batalion 500 itu yang 501, minta maaf, batalion 501 Kostrad yang membantu saya itu. Baik. Iya. Jadi untuk masyarakat Merauke ya, ini sudah cukup panjang nih kita bicara untuk mengenal Pak Sandi Sultan. Jadi kalau secara karir saya rasa sangat luar biasa ya Pak ya, perjalanan karir Terima Pak Sandi kasih, ini luar terima kasih. biasa ya. Iya. Tetapi juga dibarengi dengan cukup dekat dengan masyarakat Papua. Nah, saya lihat juga sempat disinggung tadi apa di 2019 tuh mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan di Sespimti Polri selama 7 bulan. Jadi untuk diketahui masyarakat, pendidikan Sespimti ini merupakan level pendidikan pengembangan umum tertinggi di Polri ya Pak? Belum Ya, belum, karena menengah ya. Menengah, ya. Karena ini tujuannya untuk mengembangkan kemampuan manajerial Manajerial, dan ya. kepemimpinan organisasi Betul. tingkat tinggi, dan untuk menyiapkan para peserta didiknya menjadi pemimpin atau manajer di tingkat nasional. Nah, Iya, betul. ini kalau saya baca tujuan dari pelatihan atau pendidikannya Pak ya, ini berarti harusnya secara kepemimpinan luar biasa nih Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena sudah iya. diceritakan tadi juga ya Pak, Iya. sudah banyak yang dilakukan, dan yang menarik adalah selalu mengatakan ini karena saya dibantu sama anggota saya tidak bisa sendiri. Betul. Seperti itu ya Betul, Pak. betul sekali, betul sekali. Seorang pemimpin, apalagi Kapolres ya, saat ini termasuk Pak Kapolsek atau siapapun juga sebagai K, ya saya harap mereka bisa berkaca sebagai pemimpin. Diberikan tongkat komando, diberikan amanah kepada pimpinan, dalam hal ini Bapak Kapolri, kalian jangan berbangga karena yang bekerja itu adalah anggota. Ya, jadi kita semua harus bisa ke bawah, bisa juga ke atas. Tapi yang paling penting adalah ke bawah. Karena mereka berjasa untuk bagaimana seorang pemimpin ini bisa berhasil. Seperti itu. Baik, nah Pak Kapolres saat ini mungkin baru beberapa hari ya Iya. ada di Kabupaten Merauke. Iya. Mungkin sebelum saya tanya ke dalam, kalau melihat dari alam dan juga masyarakat Kabupaten Merauke, bagaimana kesan Pak Sandi sendiri nih? Jadi saya terasa bukan di tanah Papua ya. Baik. Sangat, ini salah satu makanya saya bilang kepada anggota saya, kalian bersyukur berada di tanah Papua, Kabupaten Merauke. Karena memang betul apa yang dikatakan oleh masyarakat sebelumnya, yang di tanah Animha ini Indonesia kecil. Saya bilang, saya berdiri bulu-bulu Pak. Betul, saya bilang, saya berharap tanah Papua semuanya sama seperti ini. Ini hampir sama dengan di tempat saya di Kalimantan Timur pada saat itu di Polres Pasir. Saya menjabat Wakapolres waktu itu. Ini hampir sama. Ada sawitnya kemudian tanahnya rata. Ya, ada coklatnya, tumbuh-tumbuhan, tanahnya subur. Seperti iya. itu. Ini sangat subur. Jadi saya sampaikan kepada anggota, kalian bersyukur. Saya minta kepada anggota kalian jangan membuat persoalan-persoalan yang menjadi troublemaker kepada institusi sendiri langsungnya. Dengan kondisi masyarakat yang sangat baik dan sangat ini ya di Intan Jaya saja yang mengatakan, saya bilang baik. Bagaimana di tanah Animha ini lebih baik sebenarnya sudah sangat bagus, hampir sama sebenarnya ya, hampir sama. Dan kita sini sudah nasional semua, saya lihat ya. Satu harapan saya terkait dengan itu kepada seluruh jajaran Polri yang ada di tanah Animha, layani masyarakat dengan hati kalian. Kalian bersyukur yang ada di tanah Papua, di wilayah selatan Kabupaten Merauke yang akan jadi provinsi Papua Selatan. Ya, kalian sangat bersyukur. Tanahnya subur, orang-orangnya baik, ya. Kemudian potensi alamnya luar biasa, baik laut maupun juga darat. Seperti itu. Benar. Ya, jadi saya kalau dengar
Pak Sandi ini kayaknya memang bicara selalu bersemangat ya Pak. Tapi selain daripada itu, kalau bicara soal Papua, kayaknya semakin bersemangat dan betul-betul sangat terkesan. Saya ya, Pak, sampaikan kepada adik, ya seluruh juga masyarakat Kabupaten Merauke. Saya mengatakan di media bahwa tanah Papua masa depan Indonesia. Saya katakan seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Memang betul orang-orang nenek-nenek moyang kita mengatakan bahwa tanah Papua ini surga kecil yang jatuh dari langit. Ya. Dan itu saya buktikan betul kenyataan itu ternyata. Ya, saya sudah terbang ke sana dari wilayah tengah, Papua dan pegunungan. Saya melihat memang indahnya tanah Papua dan sangat luas sekali. Kita di Jawa itu di Jawa, di Sulawesi, di Sumatera padat sekali dengan manusia. Ya. Nah, ini tanah Papua kita ini luas, subur, ya, indah, bersahabat juga masyarakatnya. Ke depan tanah Papua, masa depan Indonesia. Itu saya sampaikan. Baik, terima kasih ya. Jadi di setiap kesempatan ini saya lihat Pak Sandi memang selalu memuji ya, ketika ditempatkan di Mimika, bilang terkesan juga dengan alamnya yang luar biasa ya, ditempatkan Intan Jaya. Jadi kayaknya memang jatuh cinta sama Papua ya Pak. Betul, ya? Betul. Luar biasa. Nah, itu kalau ke masyarakatnya Pak Sandi sudah menjelaskan bahwa memang sangat ramah ya Pak. Ramah, ramah sekali ya. Yang pastinya kita ataupun masyarakat ingin tahu juga nih Pak, walaupun tadi sudah disampaikan satu harapannya adalah untuk anggota ini harus melayani masyarakat dengan hati betul. ya Pak. Ini yang ditekankan untuk ke dalamnya ya Pak ya. Benar. Nah, kalau begitu mungkin untuk ke depan apa yang bisa kami masyarakat harapkan untuk program-program Pak Sandi yang mungkin langsung menyentuh masyarakat bersama para anggota nih Pak? Ya betul. Jadi memang harapan saya selama saya berdinas di Polres Merauke ini ya, saya berharap anggota saya semuanya bisa melayani masyarakat dengan baik, profesional, dan melayani dengan hati. Ya, itu. Karena kita tahu bahwa tanah Papua ini 50 tahun, setengah abad di wilayah-wilayah yang lain. Itu sudah harus waktunya tanah Papua maju seperti yang lain. Dan waktunya tanah Papua bisa lebih baik daripada hari ini. Seperti itu. Dan saya sebagai Kapolres memang menyampaikan kepada anggota saya untuk melayani masyarakat dengan baik dan profesional, serta hati kita, hati nurani maksud saya akan melayani anggota saya semuanya. Dalam hal ini pemenuhan kebutuhannya, dalam artian agar dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Rumah dinas, tempat tinggalnya, ya. Kemudian fasilitas-fasilitas pendukung, Mako Polresnya, ya, yang ada saat ini saya duduk di sebelah ini, seperti apa, itu harus juga terdukung dengan baik, seperti itu. Baik. Jadi anggota bisa melaksanakan tugas dengan baik, baik itu daripada anggarannya, kemudian kompetensi daripada anggota ini sendiri yang akan melaksanakan tugas di satuan-satuan tertentu, itu harus sesuai dengan kompetensinya. Seperti itu. Kemudian betul. Kemudian logistiknya harus juga terdukung sesuai dengan apa yang mungkin menjadi kebutuhan anggota di lapangan. Seperti itu. Baik, saya rasa itu yang penting ya Pak, karena kalau dari dalam kurang takutnya cari di luar. Betul gitu sekali, ya, Pak, ya? Itu yang saya tidak harapkan. Baik. Itu yang saya tidak harapkan. Jadi kalau sejahtera di dalam harusnya bisa mensejahterakan masyarakat di luar. Betul, ya, Pak? betul. Luar biasa. Dan juga statement dari Pak Sandi ini bahwa sudah saatnya untuk tanah Papua bangkit dan maju ya Pak. Betul. Berarti ini artinya Pak Sandi ini siap untuk bersama-sama masyarakat Papua memajukan tanah ini ya Betul Pak? sekali. Baik. Betul sekali. Saya sangat senang kalau seandainya masyarakat bisa menjadi mitra kepolisian. Ya, ini salah satu ada contoh kemarin saya datang di perusahaan sawit bio. Iya. Ada mitra kepolisian di sana namanya polisi adat. Ya. Saya sampaikan kepada masyarakat luar biasa kalian. Ini yang membantu saya nantinya. Karena memang kita kental sekali dengan adat di tanah Papua ini. Ya, nah, benar, tidak Pak. bisa juga ditinggalkan itu masalah adat. Adat itu keturunan daripada turunan daripada nenek moyang dan sejarah daripada tanah Papua, seperti itu.
tidak bisa kita tinggalkan. Ya, jadi saya berterima kasih dengan adanya polisi adat ini, karena jumlah personil Polri yang ada di tanah Papua ini tidak bisa membackup keseluruhan juga masyarakat, kegiatan-kegiatan masyarakat dalam pemeliharaan Kamtibmas. Begitu. Benar. Ya. Baik. Nah, terakhir Pak, untuk sesi terakhir dari podcast kita ini ya. Kalau di awal kita mengenal bahwa Pak Sandi Sultan ini ketika tes, sekali tes tembus, padahal bukan anak kolong ya Pak. Bukan. Orang tua tidak punya jabatan ya. Bukan pejabat di dinas apa gitu ya. Bukan. Nah, tetapi berhasil lolos. Nah, saya ingin Pak Sandi berbagi ya. Kalau mungkin waktu di Intan Jaya Pak Sandi memang sudah cukup sering memotivasi ya. Iya. Sekarang mungkin untuk masyarakat Kabupaten Merauke Pak, motivasinya bahwa ternyata bisa walaupun bukan anak siapa-siapa ya. Ya. Silakan Pak. Baik, bagi regenerasi muda Kabupaten Merauke ya, saya sudah jadi contoh buat adik-adik semuanya. Kalau memang niat mengabdi kepada negara melalui institusi Polri, jangan pernah sungkan-sungkan atau berpikir kalian akan mengeluarkan biaya besar. Tidak. Ya, tidak zamannya lagi. Jadi saat ini kalian harus bisa berpikir bagaimana saya menjaga fisik saya, bagaimana saya bisa pintar menghadapi ataupun menyelesaikan tes-tes akademi yang ada di kepolisian apabila Anda mau masuk jadi anggota Polri, bagaimana saya bisa menyelesaikan ataupun juga mengerjakan tugas-tugas atau tes daripada anggota Polri yang akan masuk ya, seperti itu, mulai dari kesehatan, jasmani, akademi, psikologi, ya, administrasi, semuanya dilengkapi dari sekarang. Jangan khawatir bahwa saya bukan orang siapa-siapa. Saya beritahu secara langsung hari ini, Kapolres Kabupaten Merauke bukan anak siapa-siapa, ya, bukan siapa-siapa. Saya orang biasa. Saya bisa, ya, banyak pengalaman-pengalaman pahit yang sudah saya rasakan juga sampai dengan saya menduduki jadi Kapolres Merauke ini. Alhamdulillah saya diterima dan saya bisa ya mengabdi kepada masyarakat, dan itu amanah daripada pimpinan dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak Pak Kapolres ya. Nah, pemirsa podcast Papua Selatan itu adalah pengenalan ya, singkat tapi padat untuk profil dari Kapolres Merauke yang saat ini menjabat, yaitu AKBP Sandi Sultan SIK. Terima kasih banyak Baik, Pak. terima kasih. Harapannya Terima kasih, kita bisa Adik. ngobrol lagi ya Bisa, Pak ya. bisa. Pastinya supaya bisa menjabat, bisa menyapa masyarakat Kabupaten Merauke terus ya Pak ya. Baik. Untuk itu terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.